Pujilah Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, bahkan hari-hari yang selalu Tuhan sertai kami, urapan yang baru dengan kesehatan yang baru yang selalu Tuhan berkati bagi kami. Begitu juga bagi adik-adik kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan tetap memberikan semangat bagi kami, khususnya buat adik-adik yang berada di rumah, sehingga mereka penuh dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga guru-guru yang ambil bagian di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, kalau begitu kita bernyanyi dengan semangat. Adik-adik boleh bangkit berdiri di rumah. Kita bernyanyi dengan sambil bertepuk tangan. Kita bernyanyi bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya.
Terima kasih Engkau masih berkati kami Bapa. Pada pagi hari ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa untuk firman yang akan kami perdengarkan supaya bisa menjadi kekuatan kami untuk dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami berpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami di rumah kami masing-masing. Atas segalanya Bapa, hapuskan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, untuk adik-adik yang rumah sudah pada menyiapkan kitabnya kan? Sekarang buka kitabnya dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Aku bacakannya, beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke, sekarang kita buka bahan kita yang kedua, diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada seorang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak itu adalah terang. Amin. Inilah firman Tuhan. Oke, tadi kita sudah membaca firman Tuhan kan? Kamu juga sudah mendengar apa tadi yang abang bacakan. Tema kita pada pagi hari ini adalah anak-anak Allah. Apakah kalian antara kamu yang tahu apa itu anak-anak Allah? Apa tuh sih bang maksudnya anak-anak Allah? Oke, bagi kamu yang tahu, kamu bisa mengirimnya via WA di grup kita supaya guru-guru yang teman-temannya bisa membaca. Menurut kamu apa sih itu artinya anak-anak Allah? Oke, dan sini abang akan menjelaskan anak-anak Allah itu adalah ahli waris. Anak-anak Allah itu adalah ahli waris. Apa sih maksudnya ahli waris? Adalah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Berarti kalau kita anak-anak Allah, kita berhak menerima apa itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa, di mana kita tidak bisa menemukan dimanapun, hanya karena Tuhan yang akan memberikan secara langsung kepada kita. Dengan cara apa? Menjadi anak-anak Allah. Bagaimana bang caranya menjadi anak-anak Allah? Oke, di sini abang akan jelaskan sedikit ya. Ciri-ciri anak-anak Allah adalah yang pertama adalah dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan dan tingkah laku. Artinya seperti ini, apapun yang kamu lakukan, Roh Kudus akan memimpin kamu. Berarti kamu harus menjadi anak yang baik. Kamu harus mendengarkan
orang tua, kamu bukan menjadi anak-anak yang suka melawan, kamu bukan menjadi anak-anak yang suka mengganggu teman-teman kamu. Itulah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bisa ketika orang melihat dia, orang akan merasa, ih kok dia baik. Ketika orang melihat dia, dia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Itulah ciri-ciri anak-anak Allah. Yang kedua, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oke, siapa di sini yang belum dibaptis? Pasti semua dong, ya kan? Karena kita sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus pada saat kita kecil kemarin, kita sudah diterima menjadi anak-anak. Kalau kamu yang masih ada yang belum dibaptis, kamu bisa suruh orang tua untuk mendaftarkan kamu dan kamu akan dibaptis di gereja, ya. Yang berikutnya adalah mengasihi Allah. Anak-anak Allah yang mengasihi Allah melakukan segala sesuatunya itu tidak karena ingin populer, tidak karena ingin kalau aku melakukan ini aku akan dipuja. Itu bukan anak-anak Allah. Aku baguslah, aku menolong dia supaya nanti ketika aku menolong dia teman-teman lain mengira aku anak baik gitu. Anak-anak Allah tidak seperti itu. Anak-anak Allah melakukan segala sesuatunya benar-benar ingin melakukan karena dia mengasihi Allah, karena dia merasa anak orang lain juga dikasihi Allah, aku juga harus mengasihi dia, dan aku harus melakukan dengan ikhlas. Aku harus melakukan karena aku mengasihi Allah. Aku tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain karena aku mengasihi Allah. Itu dia. Yang berikutnya adalah taat kepada Allah. Bagaimana sih Bang caranya taat kepada Allah? Satu, taat kepada Allah itu adalah satu, membaca firman Tuhan. Kamu harus rajin membaca firman Tuhan, kamu harus rajin membuka Alkitab, kamu harus rajin mengingat, merenungkan firman Tuhan, kamu harus rajin mendengarkan khotbah-khotbah, kamu harus rajin mengikuti sekolah minggu, kamu harus rajin mendengarkan orang tua kamu harus rajin melakukan firman Tuhan itu sendiri. Kamu harus menjadi pelakunya. Kamu harus menjadi, kalau di Alkitab dikatakannya kita tidak bisa berbohong, ya kamu tidak boleh berbohong. Kalau di Alkitab dikatakannya kamu tidak boleh mencuri, kamu jangan mencuri. Itu adalah taat kepada Allah. Itu adalah ciri-ciri anak yang Allah. Itu adalah ciri-ciri anak yang akan menerima janji-janji Allah. Itu adalah ciri-ciri anak yang akan mewarisi tahta Allah itu sendiri. Dan ketika kamu taat kepada Allah, itu kamu akan melakukan segala sesuatu. Kamu akan membaca firman Tuhan rajin, kamu renungkan, dan yang paling penting anak Allah itu rajin berdoa. Kenapa? Karena berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah, cara kita untuk meminta sesuatu kepada Allah, cara adalah ciri-ciri dari anak Allah itu sendiri. Berdoa adalah nafas orang Kristen. Jadi buat kamu adik-adik, jangan ada yang suka ngintip. Kalau disuruh berdoa bilang malas, kalau disuruh berdoa bilang kenapa aku aja. Jangan seperti itu. Itu bukan ciri-ciri anak Allah. Ketika disuruh berdoa, kamu berdoa. Ketika tidak disuruh pun, kalau makan lagi pergi, minta perlindungan dengan Tuhan melalui doa. Itu dia. Itu adalah ciri-ciri anak Allah. Kamu harus rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah ciri-ciri anak Allah. Anak-anak Allah tidak bersungguh-sungguh loh. Anak-anak Allah itu ketika dia menerima sesuatu bersyukur, walaupun itu kadang tidak menyenangkan hati dia harus bersyukur karena Tuhan masih memberkati dia dengan cara yang berbeda. Anak Allah itu rajin berdoa, tidak melihat tempat. Ketika dia dimanapun dia, mungkin kapan merasa kalau aku lagi makan sama mama sama bapak di rumah makan, malu dong berdoa. Anak-anak Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena dengan cara berdoa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau di rumah makan pun ramai orang, kalau mama sama bapak lagi makan di luar, bilang, "Pak, ayo kita berdoa." Kenapa? Karena apa yang kita makan ini berasal dari Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Itulah anak Tuhan. Anak Tuhan harus menjadi pelaku juga. Anak Tuhan harus menjadi apa yang dia bacakan harus dilakukan. Kenapa? Karena anak Allah seperti itu. Supaya apa? Supaya menerima janji-janji Allah, supaya menjadi ahli waris. Apa yang Tuhan kasih kepada dia belum tentu orang lain bisa dapatkan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menjadi anak Allah dengan cara apa? Taat kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Membaca firman Tuhan. Kedua, mendengarkan khotbah-khotbah. Ketiga, merenungkan firman Tuhan. Keempat, berdoa. Dan yang kelima, menjadi pelaku firman itu sendiri. Kalau kamu bisa melakukannya, Tuhan pasti akan senang kepada kamu dan kamu bisa menjadi pewaris tahta. Yang berikutnya adalah hidup dalam terang. Anak-anak Allah itu yang dikatakan hidup dalam terang itu adalah berbuat kebaikan
tidak suka berbohong, menjaga mulutnya, menjaga tingkah lakunya, menjaga perbuatannya. Hidup dalam terang itu maksudnya adalah, kalau kita bahas dalam Alkitab tadi dulu, kita itu hidup dalam kegelapan, tapi karena Tuhan mengangkat kita, kita masuk ke dalam terangnya. Berbuat kebaikan, contohnya nih, kalau mamanya minta tolong, ya, jangan dulu bersungut-sungut dulu, baru langsung dikerjakan. Kalau mama minta tolong, ya mak, aku lakukan. Contohnya seperti apa? Anakku tolonglah disapu rumahnya, langsung disapu rumahnya. Tidak usah sungut-sungut, tidak usah bersungut-sungut. Kalau mamanya bilang, anakku tolong cucikan piring, cucikan. Itu anak yang baik. Walaupun ada orang yang kita tidak akrab dalam sekolah gitu, ketika dia mengalami kesusahan, kita tolong. Contohnya, dia membawa barang yang sangat berat gitu kan. Ketika kita melihat sangat kesusahan, kita bantu angkat. Tapi jangan harapkan imbalan dari dia. Kenapa? Karena Tuhan akan perhitungkan itu kepada kamu. Jangan harapkan sesuatu yang nanti kalau aku angkat ini aku kasih uang gitu. Jangan seperti itu. Kenapa? Anak Tuhan tidak mengharapkan seperti itu. Anak Tuhan ketika dia menolong seseorang, dia tidak mengharapkan imbalan dari orang itu sendiri. Itu anak Tuhan. Mulut satu yang paling sangat harus dia jaga. Anak-anak Tuhan tidak mengucapkan kata-kata kotor kepada orang-orang. Itu satu. Anak-anak Tuhan tidak mengucapkan kata-kata yang buat hati orang sakit karena omongan dia. Anak-anak Tuhan bisa menjaga lisannya. Anak Tuhan bisa menjaga apa yang diucapkan oleh mulutnya. Kenapa? Karena kamu tahu, kamu mungkin tidak menyadari ketika kamu mengucapkan sesuatu kepada orang lain bisa membuat hati mereka terluka. Contohnya, ketika kamu lihat teman kamu kesusahan, kamu langsung mengejek, ya dasar kamu si miskin. Jangan seperti itu, tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh mengucapkan hal-hal yang membuat hati orang terluka. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyenangi hal itu. Kalau kamu melakukannya, berarti Tuhan tidak akan memberikan kepada kamu apa yang akan diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Berarti kamu bukan anak-anak Allah. Kalau kamu bisa menjaga mulut kamu, berarti kamulah anak-anak Allah. Yang berikutnya, anak-anak Allah itu tidak suka berbohong. Gitu ya. Allah paling tidak suka pada anak-anak yang suka berbohong, suka bersaksi dusta, suka mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Itu Tuhan sangat benci kepada anak-anak seperti itu. Tuhan sangat tidak suka kepada anak-anak seperti itu. Itu sama halnya dengan berbohong. Kenapa? Kamu tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Tuhan tidak suka. Jadi buat kamu adik-adik, dimanapun kamu berada, kamu tidak boleh berbohong. Contohnya seperti ini, kalau mamanya bilang, sudah makan nakku, udah mak, padahal belum. Mamanya ngajak makan karena mamanya sayang kepada dia, tapi karena dia malas makan, dia bilang, sudah mak. Itu berbohong nggak? Berbohong. Walaupun kamu tidak berbohong merugikan orang lain, kamu berbohong merugikan diri kamu sendiri, dan Tuhan tidak suka seperti itu. Lalu kamu bilang, nak nampak uang mama di sini. Kamu bilang nggak nampak mak, padahal kamu yang ngambil. Tuhan tidak suka itu. Perilaku anak-anak Tuhan tidak mencuri dan tidak berbohong. Berarti kamu melakukan mencuri dan kamu sekaligus berbohong. Tuhan sangat tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Berarti kamu tidak berhak untuk mendapatkan janji-janji yang sudah diberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Itu bukan anak Allah namanya. Makanya adik-adik, dimanapun kita berada, jadilah contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri. Anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang taat kepada Allah, di mana anak-anak Allah itu suka merenungkan firman Tuhan, suka membaca firman Tuhan, suka berdoa dan berperilaku menjadi anak terang. Contohnya melakukan segala sesuatu itu tidak menginginkan kepopuleran, tidak menginginkan supaya orang menganggap itu anak-anak yang rajin gitu. Jangan. Anak-anak Tuhan tidak mau seperti itu. Anak-anak Tuhan itu mau merenungkan firman Tuhan, melakukannya, dan anak melakukan hal-hal itu tidak mengharapkan kepopuleran. Anak Tuhan melakukan kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin dia. Karena dia ada anak-anak terang dan Tuhan ingin memberikan tahtanya kepada anak-anak. Jadi adik-adik jangan suka, kalau kamu selama ini melakukan hal-hal di luar dari itu, jangan suka melakukannya lagi. Kalau kamu selama ini melakukan hal-hal yang setelah abang katakan tidak berkenan kepada Allah, jangan lakukan lagi. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Supaya kamu mendapat bagian dari ahli waris yang sudah diberikan, disiapkan Tuhan kepada kita semua. Oke, buat adik-adik semua,
firman yang sudah dibacakan tadi, bahan yang sudah kita baca tadi, kamu bisa baca lagi di rumah, kamu renungkan, lalu kamu perhatikan kehidupan kamu, itu menjadi anak-anak Allah, supaya setelah dari hari ini kamu bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kamu, supaya setelah hari ini kamu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kamu, supaya setelah hari ini kamu bisa menjadi anak-anak terang yang betul-betul nyata di dunia ini dan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kebanggaan dari orang tua kita dan Allah itu sendiri dan kita semua. Oke, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang Kau perdengarkan kepada kami bisa menjadi berkat, firman bisa menjadi pelaku dalam firman-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang, kami bisa menjadi anak-anak Allah, dan kami bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, supaya kami berhak untuk menjadi ahli waris yang akan Engkau berikan kepada kami pada suatu saat. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa atas segalanya Tuhan, hapuskanlah dosa kami supaya kami layak disebut sebagai anak yang kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita masuki persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, dipersiapkan persembahannya buat Tuhan dengan yang baik dan benar. Kita bernyanyi bersama-sama pasu-pasu bas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kepadamu. Hari ini kami bisa beribadah dan kami Bapa di rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau berkati pada kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau hadiri tengah kami agar kami bisa ibadah dengan baik lagi Tuhan. Tuhan yang baik, berkatilah adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau berkatinya Tuhan, Engkau berikanlah kesehatan, kepintaran, agar mereka dapat belajar dengan lebih giat lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang ada di rumah, yang Engkau berkati, Engkau berikanlah kepintaran lagi Tuhan, supaya dia bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang ada di rumah yang diberikan oleh kami Bapa. Bapa yang baik, berkatilah kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau berkatinya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau berkatinya Tuhan, Kau berikanlah kesehatan selalu, rezeki daripada-Mu saja Tuhan, Kau berikannya Tuhan. Tuhan yang baik, berkatilah juga Tuhan buat negara kami Tuhan, kiranya Engkau berkati negara kami menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan untuk kedepannya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah pemerintahan kami juga Tuhan, kiranya Engkau berkati pemerintahan kami, biarlah Engkau mencampur tangan dalam kegiatan yang mereka lakukan Tuhan.
memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini menjadi kehidupan yang kekal bagi kami dan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah guru-guru yang hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkatinya Tuhan. Kau berikanlah kami kesehatan selalu, kepintaran, rezeki dari Tuhan saja Tuhan, agar kami bisa melayani dengan baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga Tuhan buat pengurus gereja Tuhan, GPKP Bidlawan Tuhan. Kiranya Engkau berkatinya Tuhan, dari pendeta kami, petua dan jemaat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Kau lindungi, Kau berikanlah kami kesehatan selalu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Nah, baik adik-adik, kita akan memasuki ibadah yang terakhir. Terlebih dahulu kita bernyanyi satu lagu lagi, ya Tuhan diajak. Terimalah berkatnya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu